menurut saya, Mbah, karena saya juga masih mau belajar di sini tentang apa yang sebenarnya. Tapi kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Mbah Kiai Khalil memerintahkan Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu soal strategi perjuangan saja. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kalau menurut saya beliau lebih masuk ke jalur pendidikan yang lebih formal sehingga bisa langsung bertemu dan berdialog dengan penjajah saat itu, sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari lebih ke kalangan menengah ke bawah, pendidikan yang non formal sehingga orang-orang yang bertentangan langsung dengan kaum penjajah itu bisa Mbah Hasyim bisa pegang dan bisa menjadikan itu sebuah alat perjuangan untuk bangsa Indonesia. Mungkin gitu, Mbah. Berarti itu pembagian tugas menurut Anda. Kalau Mbah Hasyim itu ngurusi ummah average, ya, ummah rata-rata di bawah. Makanya lebih banyak budayanya, tidak terlalu banyak kognitif akademisnya. Tapi kalau Mbah Dahlan, menurut Anda ini, Mbah Dahlan mengurusi kelas menengah intelektual, anak-anak yang sekolah, karena negara harus diurusi oleh kedua-duanya. Jangan hanya orang kecil tok, tapi juga ada yang terpelajar. Kira gitu ya, tepuk tangan untuk beliau. Oke, Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum menjawab, sebelumnya saya minta maaf kalau jawaban saya salah, karena saya juga di sini saya ingin sinau bareng sama Cak Nun. Jadi kalau menurut saya hampir sama seperti Mas ini. Jadi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bukanlah suatu perbedaan. Mereka menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, yang mana Islam itu menembus ruang dan waktu. Hidup itu kan ada ruangnya, ada waktunya, ya, ada sekarangnya, ada besoknya, ada kemarinnya dan seterusnya. Jadi mereka, beliau berdua tadi, Mbah Dahlan sama Mbah Hasyim itu berbagi tugas, sengaja atau tidak sengaja ada pembagian tugas semacam itu. Juga karena hidup itu pasti ada hierarki, gelem ora gelem. Ada hierarki itu maksudnya ada level-level, ya. Wit-witan wae ana sing cendi, ana sing dhuwur banget sak piturute. Manusia juga begitu, pikiran juga begitu, bakat juga begitu. Tentara aja ada hierarki, dari prajurit yang paling rendah sampai jenderal yang tertinggi. Hierarki itu jangan ditolak, itu bukan feodalisme. Feodalisme adalah kalau hierarki didaya gunakan atau dimanfaatkan untuk kekuasaan atas kepada bawah. Tapi kalau hakikat alamiah dari hierarki hidup itu adalah sunatullah, itu syariatnya Allah, memang seperti itu. Jadi Mbah Dahlan sama Mbah Hasyim dibimbing Allah untuk bekerja sama untuk menjadi kelengkapan satu sama lain di dalam membangun keutuhan Indonesia. Satu, cuman saya mau konfirmasi kepada Kiai Muzammil. Kalau Mbah Hasyim memang didhawuhi oleh Syekhona Khalil, tapi Mbah Dahlan apa didhawuhi? Saya tidak menemukan sejarahnya, tapi ketika pulang dua-duanya sama-sama diberi kitab. Oke, kedua-duanya sama diberi kitab. Ya. Oke, sekarang enggak apa-apa sedikit supaya datanya bisa kita Pak ya, kita tambah Pak ya. Mbah Khalil tuh kok ngasih kitab tuh ngapain? Berarti dia itu sedang menanam masa depan Republik ini, kira-kira gitu ya? Betul. Di Syekhona Khalil dikasih kitab, Kiai Ahmad Dahlan dikasih kitab, terus Mbah Nur Zahid, mbahnya Mbah Nun ini dikasih cincin. Nah ini tugasnya cincin sekarang. Enggak. Ada yang dikasih buah pisang. Buah pisang itu artinya kamu itu sholat kalau perutmu lapar nggak khusyuk. Jadi mesti makanan, kesejahteraan hidup itu diberesin dulu. Maka pesan pertama adalah pisang. Kemudian ya. Dan cincin ini pernah diperankan oleh paman beliau. Jadi maaf ya, tahun 83 di tubuh NU pernah terjadi gejolak ya, menyikapi politik ya. Sehingga ada kubu Cipete, ada kubu Situbondo. Kubu Situbondo itu Gus Dur dan teman-teman, kubu Cipete Pak Idam Khalid dan teman-teman. Dan rujuknya dua kubu ini di rumahnya Ki Haji Hasyim Latif Sidoarjo. Ki Hasyim Latif ini paman Cak Nun. Jadi
paman asli. Ayah beliau ini namanya Muhammad Latif. Terus tempat rujuknya kiai-kiai itu di situ ketemu Kiai Ali Maksum, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Mahrus Ali Lerboyo, ketemu di sepanjang Sidoarjo. Di situ dari pertemuan di rumahnya Kiai Haji Hashim Latif yang tidak lain adalah paman beliau. Jadi itu cincin saya kira salah satunya pada waktu itu. Oke. Yang cincin tidak usah diomongkan. Ya. Sebab cincin itu terkait dengan banyak adegan-adegan lain. Berdirinya Kabupaten Jombang, berdirinya Tebuireng, berdirinya NU, terakomodasinya Mbah Hasim di Jombang. Itu semua ada riwayatnya. Tapi bagian saya dengan seluruh nasab saya adalah bagian yang tidak boleh kelihatan dan tidak boleh meminta pengakuan dan jasa. Mulanya aku rada diopopo, sing penting tak ewangi kabeh. Sapa wae tak sengkuyung, tak junjung, tak dolekke dalan sing paling apik, dan saya ikhlas tidak menjadi apa-apa, tidak punya apa-apa. Cukup Novia Kolopaking aja. Itu ya kira-kira ya Pak ya. Gitu ya. Saya tambahi data diti ya Pak Husaini ya. Mbah Dahlan itu disekolahkan di Mekah itu oleh Hamengkubuwono ke-8. Bapaknya Pak Harto, keliru aku. Aduh kecolongan. Bapaknya Hamengkubuwono ke-9. Jadi wis Darwis, nama beliau kan Darwis. Kowe sekolah nang Mekah kono. Engko nek wis bali kowe gaya pengajian, engko sing santrimu sing pertama kabeh abdi dalam keraton. Jadi semua abdi dalam keraton itu merupakan santri yang sudah tersedia setelah Mbah Dahlan pulang dari Mekah bersama Mbah Hasim. Jadi anggota Muhammadiyah pertama adalah abdi dalam keraton Ngayujo Kabupaten, baru kemudian berkembang ke seluruh DIY dan kemudian seluruh Indonesia. Itu untuk data saja. Oleh karena itu Anda jangan pernah berhenti pada satu madhab. Jangan pernah berhenti pada satu aliran. Ada film tentang Mbah Hasim dibikin, ada film tentang Mbah Dahlan dibikin, tapi jangan berhenti di situ karena film tidak bisa menggambarkan keutuhan dan keseluruhan dari tokoh yang digambarkannya. Kita harus terus-menerus mencari. Ngono ya. Kowe ora ngerti mantik banget ya ora apa-apa, kowe ora hafal Quran banget ya ora apa-apa, kowe ora ngerti balaghah jane ya ora apa-apa, kowe ora ngerti alfiyah, ora ngerti kitab-kitab kuning hijau coklat monggo. Sing penting kowe iso niru kelakuane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Besok-besok kurikulum insya Allah akan kita ganti. Yang namanya pelajaran Islam itu sekedar anak-anak dikasih PR untuk menemukan bagaimana kelakuan Rasulullah yang kamu temukan. Rasulullah sama anak kecil gimana, Rasulullah sama maling gimana, Rasulullah sama onta gimana, Rasulullah sama tanah bagaimana, Rasulullah sama master plan kota Madinah bagaimana, Rasulullah sama pertanian gimana, Rasulullah sama ilmu perang bagaimana, apa bedanya Khandaq dengan Uhud, dengan Badar dan seterusnya. Mempelajari Rasulullah itu lebih dahsyat hasilnya daripada Anda mempelajari Islam. Karena Rasulullah itu bagian yang terpenting dari Rasulullah adalah Islam itu. Tidak ada yang tidak Islam pada Rasulullah. Tapi pokoknya yang penting niru Kanjeng Nabi. Rasa pinter-pinter daging-daging, yang penting niru Kanjeng Nabi. Sopan santunnya, kelembutannya, itu ya, kasih sayangnya, kedermawanannya, ngalai, longgare. Bayangkan kita sholat itu sangat ditolong oleh Rasulullah ya Pak Muzamil ya. Coba Muzamil tolong dijelasin dikit. Ya. Karena Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat saya salat, sabda Rasulullah. Coba kalau Rasulullah bersabda, "Shallu kama usolli." Salatlah kamu semua sebagaimana aku salat. Kita mesti gak mampu. Jadi Rasulullah itu sangat memudahkan umatnya. Pokoknya kamu lihat aku salat kayak apa ya wis kaya ngono kuwi. Padahal apa yang kita lihat tentang Rasulullah kan gak mungkin seperti yang sebenarnya Rasulullah salat gitu. Maksudnya ada beda antara kama ro'aitumuni dengan kama usolli. Dilonggarke, wes lah sak ngertimu, kowe ndelok aku salat sak ngertimu ngono kuwi ya salat kaya ngono kuwi. Sing penting niatmu tenanan. Tuh. Jadi sangat dilonggarkan. Jadi dia tidak pakai hukum positif. Dia pakai hukum akhlak dan niat yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ngono ya. Masih ada jawaban berikutnya. Ya, silakan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari
salah dan benar, saya ingin sedikit menanggapi. Mungkin sedikit perbedaan antara Mbah Hasim dengan Mbah Ahmad Dahlan adalah dari latar belakang Mbah Hasim dan Mbah Ahmad Dahlan belajar di Mekah. Pada saat itu di Mekah, setahu saya sedang pada era-eranya pembaharuan Islam. Dan pada saat itu apa yang dilakukan Mbah Ahmad Dahlan atau yang menjadikan kecondongan berpikir Mbah Ahmad Dahlan adalah pada pemikir pembaru Islam di Mekah, yaitu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho kalau tidak salah. Dan pada saat itu setelah selesai belajar dan kembalinya Mbah Ahmad Dahlan ke Indonesia, kedua tokoh atau beberapa tokoh yang dipelajari oleh Mbah Ahmad Dahlan coba dikembangkan di Indonesia, yaitu tadi tokoh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu tadi. Dan Mbah Hasim Asy'ari itu sendiri, menurut saya dia lebih condong pada Islam Jawa atau Islam Nusantara itu sendiri. Jadi tadi itu yang paling indah dari semua yang bicara adalah, saya mohon maaf kalau jawaban saya tidak benar, kalau jawaban salah saya. Kalau jawaban saya salah, atau kalau jawaban saya Anda tidak berkenan, itu ada dua macam mas, itu peristiwa akhlak apa peristiwa ilmu. Kalau peristiwa akhlak itu memang begitu, kul indolaltu fa innama adilu ala nafsi wa ini tadaitu wa bima yuhiya ilayya rabbi. Itu peristiwa akhlak, kita harus rendah hati kepada orang lain, ojo kemeruh, ojo krasa bener dhewe, kudu bisa rumangsa, ojo nganti rumangsa bisa. Tetapi ilmu itu sendiri tidak pernah benar. Jadi Anda jangan menyangka kalau ini, saya tanya mas, ini apa namanya? Kotak? Enggak, ini box. This is box. Bahasa Arabnya apa? Kotak itu Pak. Sunduk. Sunduk. Saya tanya, ini kotak apa box apa sunduk? Nah orang sekarang bertengkar, enggak ini box. Enggak, ini sunduk, kan gitu sekarang Pak. Loh, NO itu yang penting bukan NO-nya, yang penting adalah perilaku dan kebenaran hatinya kepada Allah. Betul enggak? Kan begitu. Anak-anaknya sudah hafal, yang benar mana? Kukuruyuk, kukurunu, kongkorongkong. Yang benar PTE. Jadi Anda jangan tertipu oleh kata. Kita sekarang berdebat semua dengan kata dan tentang kata, ini salahnya di situ. Itu ya mas ya. Sekarang ini Indonesia ini matematikanya banyak dilanggar, maka fisikanya banyak rusak, biologinya rusak, psikologinya rusak. Ini bukan omongan saya, ini saya diajari oleh anak saya Sabrang Mowo Tamar Panulo. Saya belajar kepada anak saya. Jangan disangka dia tok yang belajar sama saya juga belajar dari dia. Maka saya sekolahkan dia di Kanada itu matematika, fisika, kemudian kita wajibkan dia harus belajar sendiri karena waktunya tidak cukup, duitnya juga tidak ada, belajar psikologi dan biologi sampai hari ini. Seluruh urusan politik, urusan masyarakat, urusan ukhuwah, urusan apa saja, peradaban, ekonomi, globalisasi, keuangan dunia, apapun saja, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, semua itu manusia harus benar matematikanya. Nek cara agama kudu bener tauhidmu, kudu bener akidahmu. Sekarang saya tanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah apa tafsir terhadap akidah? Kalau Anda ditanya, akidahmu apa? Islam apa Sunni? Lho nek kowe keliru lho. Sing gaenane Gusti Allah ki beras apa pari? Pari. Makanya nek takjil, nek iso, jare saiki lak sing sunah kurma to. Kurma to. Dadi nek sawo ora sunah. Nek blimbing wuluh ora entuk ganjaran to. Nek pelem ora entuk, piye ning kono jen ora ono sawo ning Arab. Jadi bukan kurmanya yang sunah, tetapi buah yang langsung dikasih oleh Allah yang belum ketemu kompor. Jelas ya Mas ya? Intinya seperti itu. Nah sekarang kita itu menerjemahkan Islam dengan cara tadi itu karena nggak ngerti Indonesia, Islam Indonesia. Misalnya coba sebut, saya Pak Muzamil, sebut beberapa
bahan untuk kesehatan yang dikenal sunnah dalam Islam. Misalnya rumput Fatimah, apa meneh? Dan hitam. Jinten hitam. Yes. Terus liyane kuwi ora dianggap apik ta? Lah iya ning Kanjeng Nabi ora tau ngerti kunir le. Ora tau ngerti ketumbar, ora tau ngerti godhong salam, ora ngerti godhong kates, ora ngerti apa meneh liyane. Temulawak. Temulawak. Dadi kowe kudu ngerti nafsirine kuwi dudu kurmane. Sekarang kan takjil buka puasa dengan kurma itu sunnah hukumnya. Berarti Allah nggak adil. Nek pancen sunnah, kabeh sak dunya dikei kurma. Aik sing ana nang Arab ra penak men wong Arab ki. Akhirnya untuk kurma kudu tuku larang banget ya. Jadi surga itu ternyata harganya bermacam-macam. Mulane kowe wong Karanganyar dadi kaya ngene iki menurut aku iki wis swarga, Pak. Wong kumpul kaya ngene iki ning Arab ora ana kaya kumpul kaya ngene iki untuk Allah, untuk kebaikan, untuk ndak ada. Di Arab, di Mesir, di semua negara Islam tidak ada orang ngumpul sealun-alun meneng berjam-jam untuk selawatan dan mencari ilmu. Tidak ada. Uang neng Karanganyar kaya isi Jumatan ku malaikat ning ngalem ora karu-karuan. Yo isi gelem Jumatan to. Aku ketemu Cacah Banyuwangi ning pelosok Australia. Beratus-ratus kilometer kerja di sawah. Tetap Jumatan di antara mereka. Ora ketang meng wong 10 wong 15. Tetap selawatan, tetap tahlilan. Itu menurut saya pahalanya luar biasa. Nek kowe urip ning Mekah terus sembayang bendina ning Masjidil Haram ora gumun malaikatan. Kecene urip ning kuno. Ya ora? Ayo apa aneh kowe pancen urip ning alah kowe mengkos 200 meter saka Masjidil Haram, ayo kowe magrib ya runo, ayo ora gumun malaikat. Nek kowe wong Karanganyar dengan keadaan negara dan dunia global yang semakin kacau seperti ini, tapi Anda tetap duduk di sini mencari ilmu, duduk di sini mencari berkah Allah, duduk di sini untuk ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, maka seluruh dosa Anda tidak dianggap oleh Allah. Semua Anda akan diterima insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ana wong ndemenake gelem nglumpuk kaya ngene iki, teltik-teltik, grimis-grimis lungguh, ora kudu nguyuh. Jelas ya Mas ya. Jadi Mas, Anda jangan minder. Ini Pak, kamera kita beda Pak. Ya, ada anak-anak yang pakai handphone, ono kamera yang lawas. Jadi begitu moto yo ketok kayak meng kaya ora cetha. Nah ini kan celing. Ya toh, iPhone X ya toh. Celing. Tapi saya tanya, yang mana yang benar di antara dua hasil foto itu? Semua benar. Meskipun tingkat kebenarannya berbeda, tingkat akurasinya berbeda, pikselnya berbeda, resolusinya berbeda, tidak ada masalah, jangan menyalahkan. Karena sama-sama benar, cuman levelnya berbeda. Jadi ini box apa sunduk apa kotak, sama-sama benar. NU Muhammadiyah sama-sama benar. Muga-muga kabeh ketrima dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane saiki aja nyatru sapa-sapa le. Jangan ini aja terlalu nyatru sapa-sapa. Nek pancen kowe ora iso nrimo mergo akalmu ora tekan apa atimu tetep ana dengki ana kowe tetep segera serahkan kepada Allah. Tetap serahkan kepada Allah di Al-Fatihah. Sapa wong jahat kaya ngopo serahkan kepada Allah karena kamu tidak kuat menanggungnya. Serahkan, tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah sempat benci kepada siapapun. Meskipun dia membunuh saya, meskipun dia memfitnah saya berpuluh-puluh tahun, saya tidak bisa membencinya. Karena itu adalah bekal saya untuk menciptakan atau untuk memiliki energi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tepuk tangan untuk semua teman-teman.